Ada yang silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kaum muda yang luar biasa yang telah mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Salam. Baik, selamat memasuki tahun yang baru. Di awal tahun baru 2022, akhirnya kita sampai juga di tahun ini, sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita sekalian, sebuah berkat yang luar biasa bagi kita sekalian. Langsung saja supaya tidak berlama-lama, sebuah tema yang saya mau sampaikan kepada saudara, yaitu sesuatu yang indah akan terjadi bila kita awali dan akhirinya atau diakhiri semuanya bersama Tuhan. Sekali lagi, sesuatu yang indah akan terjadi bila kita awali dan akhiri semuanya bersama dengan Tuhan. Yohanes pasal yang kedua, sebuah cerita lama yang tentu kita sudah tidak asing lagi dengan cerita ini, perkawinan di Kana. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan tema sekali lagi, sesuatu yang indah akan terjadi bila kita awali dan akhiri semuanya bersama Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, saudara-saudara. Sekali lagi, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah ini. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-murid percaya kepadanya. Baik, shalom saudara-saudara, sekali lagi inilah cerita yang kita bisa baca dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi dengan tema sesuatu yang indah akan terjadi bila kita awali dan akhirinya semuanya bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara, tahun baru, kalau bicara tahun baru itu persis seperti orang yang baru menikah. Setiap kita yang baru menikah tentu tahu itu, bahwa ketika kita menikah, kita belum tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga kita, berjalan terus atau tidak. Kita tidak tahu apa yang sedang akan menimpa kita. Segala sesuatu begitu gelap, seperti dalam peristiwa Yohanes pasal yang kedua. Mereka telah menyiapkan pesta itu berminggu-minggu, sebab tradisi orang Yahudi adalah sebelum pesta hari H, biasanya ada sekitar 1 minggu mereka bikin pesta setiap hari. Persiapan mereka matang, tapi kalau saudara baca pada akhirnya mereka kehabisan anggur. Persiapan mereka yang begitu luar biasa benar-benar habis. Artinya apa? Bahwa persiapan apapun yang mereka lakukan tanpa Yesus di dalamnya, maka persiapan itu yang tadi yang dikatakan persiapan yang indah menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi ketika Yesus datang, itu berubah. Awalnya buruk berakhir dengan sesuatu yang indah dan luar biasa. Karena itu pagi hari ini saya mau terjemahkan dalam hidup kita begini. Tahun baru ini memang misteri. Kita tidak pernah tahu bahwa akhirnya 2 tahun yang lalu tepatnya kita tidak bisa memasuki ibadah-ibadah dengan baik karena tiba-tiba ada COVID yang melanda seluruh dunia. Semua kita tidak tahu. Tapi apapun itu, mau masalah datang atau persoalan datang, ingat baik-baik tadi tema kita, awali dan akhiri segala sesuatu dengan Tuhan. Kelihatannya di tengah-tengah ada masalah, kelihatannya di tengah-tengah ada persoalan, tapi yakinlah kalau engkau memulai dan mengakhiri dengan Tuhan, di tengah-tengah hal buruk itu pasti sesuatu yang indah akan muncul. Amin. Saudara-saudara, ikut Tuhan memang tidak jamin bahwa segala sesuatu baik.
Tetapi saya selalu meyakini bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan mengakhiri segala sesuatu dengan baik, bahkan yang terbaik. Nah, mari kita lihat apa yang saya maksud. Hidup ini sebenarnya ada terdiri dari 3 fase kehidupan. Hidup kita ini sebenarnya kalau kita mau tarik hanya ada 3 fase. Yaitu fase pertama adalah fase awal, di mana kita lahir, kita memulai pertama mengikuti Tuhan. Lalu fase tengah, fase di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan fase akhir, yaitu hasil dari apa yang kita kerjakan, kita rindukan, dan fase di mana kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Jadi ada 3 fase saja sebenarnya: awal, pertengahan, dan akhir. Sama seperti orang kuliah, waktu dia masuk kuliah, dia belajar, lalu dia wisuda. Setiap orang, apapun profesinya, pelayanan pun demikian. Kita ada fase doa pembuka, lalu ada ibadah, lalu ada doa berkat sebagai tanda kita mengakhiri ibadah. Jadi setiap fase kehidupan ada 3: awal, pertengahan, dan akhir. Nah, demikian dalam hidup kita. Rahasia untuk Anda bisa lihat tahun 2022 ada sesuatu yang indah terjadi, maka fase ini harus kita lewati: awal, pertengahan, dan akhir. Apa maksud saya? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, dari 2022 ini, awali segala sesuatu dengan Yesus. Bilang, awali segala sesuatu dengan Yesus. Kita awali, mulai dari hari ini kita beribadah, kita awali dengan Yesus. Mari kita lihat ayatnya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ayat 1 dan 2 menunjukkan mereka mengawali dengan Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yang menarik bukan ibu Yesus ada di situ, karena akhirnya ibu Yesus tidak bisa bikin apa-apa. Makanya jujur, kekristenan selalu mengandalkan Yesus. Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Perhatikan kata ini yang selalu saya kasih ingat. Sekali lagi, perhatikan kata ini. Diundang juga ke perkawinan itu. Siapa yang diundang? Bukan hanya murid-muridnya, tapi ada Yesus yang diundang. Perhatikan baik-baik. Yang diundang di sini adalah Yesus. Saya bersyukur bahwa catatan Alkitab di bawah pimpinan Roh Kudus tidak menulis murid-muridnya baru Yesus, tetapi di sini Yesus baru murid-muridnya. Ini bagus sekali. Segala sesuatu dimulai bukan dari murid-murid, dimulai bukan dari orang tuamu, bukan dimulai dari dosenmu, bukan dimulai dari hidupmu sendiri, tapi semua harus dimulai dari sini, Yesus. Segala sesuatu harus diundang, ini mulai dari ini dulu, baru nanti murid-murid. Siapa murid-murid? Hamba Tuhan, dosen, orang tua adalah orang-orang yang akan membuat hidupmu indah. Tapi yang nomor 1 adalah Yesus. Nomor 1 adalah Yesus. Sepintar apapun engkau, sehebat apapun engkau, awali segala sesuatu dengan Yesus. Kalaupun engkau pintar, ingat, awali dengan Yesus. Kalau bisnismu bagus, oke, awali dengan Yesus. Apalagi kalau engkau sedang ada dalam persoalan yang berat, awali dengan Yesus. Kenapa awali dengan Yesus penting, saudara-saudara? Mari kita lihat, saudara-saudara. Kenapa awali dengan Yesus penting? Perhatikan baik-baik. Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mengapa Yesus harus di awal? Karena kalau tidak persiapan apapun, kalau tidak persiapan apapun, saudara lihat di sini baik-baik. Saya coba ulang lagi. Kalau tidak persiapan apapun, perhatikan ayat yang ketiga. Mereka kekurangan anggur. Lalu Ibu Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Bahwa ternyata persiapan apapun tanpa diawali dengan Tuhan, kelihatannya berjalan baik awalnya, kelihatannya hebat semua, tapi nanti jadi persoalan. Dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, apapun, saudara-saudara, apapun. Saudara bilang saudara mau pintar sebagaimana saudara bilang saudara hebat bagaimanapun, kalau tidak awali Tuhan, percayalah, yakinlah, ada sesuatu yang akan kurang dalam hidup saudara. Ada amin. Saya kasih contoh. Kalau uang itu adalah segalanya, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling kaya. Tapi berapa banyak anak-anak orang kaya yang terlibat dalam narkoba, membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya, tapi pribadi ini yang menjadi segala-galanya. Undanglah Tuhan, sebab tanpa mengundang Tuhan, apapun cita-cita saudara gagal. Apapun kehebatan saudara gagal. Yakinlah,
saya memastikan 2022 cobalah untuk tidak mengundang Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara jadi orang luar biasa, memang saudara manusia paling unik di dunia. Tapi saya sudah baca banyak sejarah orang yang memulai dengan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Nah, terbalik. Tadi dikatakan waktu persiapan mereka tanpa Yesus ada persoalan. Tapi kalau saudara lihat setelah diundang Yesus, kita baca tadi ditutup dengan apa? Tuan Pesta mengatakan ini anggur luar biasa. Mungkin saudara memulai dengan Yesus tidak terjadi sesuatu yang spektakuler, orang tidak lihat langsung. Ini anak tiap hari ibadah, menyembah Tuhan, berdoa, tapi kok dia hidup ya begitu-begitu saja. Beda dengan saya yang jarang-jarang kebaktian, jarang-jarang cari Tuhan, tapi hidup saya lebih baik. Hati-hati. Tadi saya bilang peristiwa ini diawali dengan hal yang baik, semua baik. Tadi saya bilang tradisi Yahudi itu sebelum hari pernikahan itu semua sudah hebat. Saya percaya mereka sudah bersukaria hebat. Tapi hari itu tanpa Yesus mereka baru sadar, oh ternyata kami punya masalah besar. Saya mau bilang sama saudara, kalaupun kelihatan hebat hari-hari ini, orang yang bilang dia tanpa Tuhan dia bilang dia hebat, oke, no problem. Tapi yakinlah saudara akan bertemu dengan sesuatu yang saya sebut sebagai kendala yang luar biasa. Ada amin. Anak-anak muda, kuliah penting, kerja penting, cari uang penting, tapi memulai dengan Tuhan adalah sesuatu yang terhormat. Memulai dengan Tuhan adalah suatu rahasia yang paling baik untuk Anda melihat karya-karya Tuhan dalam hidup saudara. Apa karya Tuhan? Pada akhirnya Tuhanlah yang menolong mereka. Bukan persiapan mereka, bukan uang mereka, bukan pesta mereka, bukan kekayaan mereka yang menyelesaikan. Karena pada akhirnya yang menyelesaikan, kalau saudara baca kan Maria bilang sama para pelayan, isi tempayan itu penuh. Jadi kalau melihat ini, yang menyelesaikan siapa? Yesus. Persiapan apapun ini tidak bisa menyelesaikan kecuali satu ini, Yesus. Saya bersyukur karena dimulai dengan kata yang sederhana, undang Yesus. Bangun pagi, undanglah Yesus. Mau ke kuliah, undanglah Yesus. Mau kerja, undanglah Yesus. Heran kalau orang Timur ini, NTT maksudnya ini, Sabu, Rote, Semau, apalagi Sumba, Alor, Yesus tidak perlu diundang. Tapi kalau di keluarga itu ada camat, ada bupati, nomor satu yang diingat itu, ingat tahu bapak tua itu bupati, kita pun keluarga itu. Maksudnya kalau bupati hadir rasanya kita pernikahan itu paling hebat sudah. Otak yang ada di pikiran adalah pejabat. Sehingga kalau kadang-kadang pernikahan itu ceritanya begini, lu tahu tidak waktu kita nikah yang hadir gubernur, saya pikir penting lah, tetapi yang paling penting kalau ada Yesus di sini. Ada amin. Saudara lihat artis dong nikah, bukan hanya gubernur yang datang, Jokowi datang langsung, tapi hancur. Kalau begitu, siapa yang menjadi penentu? Yesus. Prinsipnya undang Yesus dalam hidup saudara. Awali tahun 2022 dengan Yesus. Makanya saya selalu bilang, kalau bisa tolong tanggal 1 itu harus hadir. Kenapa? Karena bagi saya tanggal 1 itu tanggal start kita awal. Kuliah kita, kerja kita. Kan saya dengar tanggal 3 sudah mulai sekolah. Kalau tidak awali dengan Yesus, lu mau hebat bagaimanapun, mau setuju hebat bagaimanapun, nanti lihat saja. Tapi sekali lagi, Tuhan harus jadi nomor satu. Tuhan harus menjadi awal dari segala sesuatu. Kalau Tuhan menjadi awal dari segala sesuatu, Tuhan bertanggung jawab menyelesaikannya. Beda dengan manusia. Hanya orang bilang panas-panas tai ayam, ada istilah begitu. Manusia ini kan cenderung begitu, hanya panas-panas di awal. Tapi Yesus bukan orang yang panas-panas di awal. Di dalam catatan ini, kalau boleh saya bilang, dia hangat-hangat saja, dingin-dingin saja, diam-diam, sampai Ibu Maria berkata, mereka kehabisan lagi. Tapi ujungnya hot, panas. Ada sesuatu yang dia mau kerjakan bagi mereka yang berkata, Tuhan,
saya mengundang engkau di dalam perjalanan hidup saya. Bolehkah kita kasih tepuk tangan di Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi rahasia kita untuk bisa melihat sesuatu yang indah di akhir perjalanan hidup kita. Akhir kita ini apa? 2022 akhir seperti yang kita alami kemarin. Dan yang kedua, tetap dan terus bekerja bersama Yesus. Bukan hanya di awal orang bersama Yesus, tetapi tetap dan terus bekerja bersama dengan Yesus. Ada banyak orang di awal saja. Makanya lihat, setelah wisuda orang sering bilang gini, Bapak Pendeta bisa datang ke rumah, saya puana mau wisuda, sebagai tanda dia sukses. Tapi habis itu selesai. Dia pikir dengan wisuda itu sudah hebat itu. Tapi bukan itu. Tuhan tidak mau kita hanya di awal, tapi dalam perjalanan. Tadi saya bilang fase hidup kita ada tiga: awal, tengah, dan akhir. Untuk bisa sampai akhir, kita tidak bisa lompat dari awal langsung ke akhir. Ada yang namanya tengah-tengah. Makanya saya minta maaf, saya ingatkan saudara yang menikah di gereja ini, jangan pakai gereja ini hanya sekedar untuk Anda datang menikah. Itu baru awal. Tapi teruslah libatkan Tuhan. Saya lihat banyak orang nikah, habis itu pergi dari gereja, jauh dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Orang yang di dalam Tuhan saja sedang bergumul luar biasa dengan rumah tangga, yang kuat dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita bukannya awal dengan Tuhan, tapi di tengah perjalanan kita harus tetap bekerja sama dengan Tuhan. Ada amin. Tetap dan terus bekerja bersama Yesus. Saudara lihat ini, ayat ini menarik, ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saat itu belum tiba. Walaupun saat itu belum tiba, tetapi bekerja sama dengan Yesus adalah prioritas daripada Ibu Maria. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Belum waktu. Tapi seolah-olah Maria bilang gini, tapi tetap kerja sama dengan dia. Kalau dia suruh apa, buat. Ini bicara apa? Kerja sama. Bukan hanya awal mereka undang, tapi di tengah perjalanan, sebelum akhir dari mereka melihat hasil anggur, air berubah jadi anggur, mereka masuk fase ke tengah, yaitu fase tetap melibatkan Tuhan, fase tetap bekerja bersama Tuhan. Saya tulis di sini, sudah lihat ini, kerjasama dengar apa kata Tuhan. Jadi pola kerjasama dengan Tuhan itu bentuknya bagaimana? Pertama, harus Anda yakin bahwa Anda punya hidup, Anda punya tujuan hidup, Anda punya cita-cita, itu proyeknya Tuhan. Sampai sini sudah mengerti tidak? Masa depanmu, segala yang engkau inginkan terjadi yang terbaik, itu proyeknya Tuhan. Saya sebut di sini dia pimpronya. Pimpinan proyeknya itu Tuhan. Kalau begitu pertanyaan saya, ini pimpro yang bisa diandalkan atau tidak? Bisa. Kejadian sudah membuktikan, kitab Kejadian maksudnya. Dia ciptakan berapa? 6 hari lamanya. Dia ciptakan 6 hari lamanya dengan karya-karya yang hebat. Pimpro terbaik. Dan hasilnya terbaik. Alkitab bilang apa? Setiap kali dia ciptakan, dia berkata, semua yang dilihatnya baik adanya. Kalau begitu dia bukan pimpro main-main. Dia bukan pimpro gagal. Dia bukan pimpro yang asal-asalan, dia pimpro, pimpinan proyek terbaik. Nah, dalam konteks ini pun demikian. Ada kerjasama. Pertama, tanda bahwa Anda sedang kerjasama adalah, perhatikan, Ibu Yesus berkata, apa saja yang dia suruh, lakukan ya, pelayan-pelayan. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang luar biasa terjadi, bentuk kerjasama kita adalah ikut petunjuk Tuhan. Apa itu petunjuk Tuhan? Firman. Kalau saudara dengar firman Tuhan saja tidak jelas, saudara dengar firman Tuhan, saudara berontak. Saudara dengar firman Tuhan, saudara melawan. Saudara dengar firman Tuhan, saudara tidak yakin. Saudara dengar firman Tuhan, saudara anggap, khotbah ini lagi. Bagaimana saudara bisa lihat Tuhan bekerja? Saudara bisa bayangkan, kalau pimpro itu kan dia selalu kerja lihat apa namanya, gambar. Kalau dia mau buat bangunan, dia selalu lihat gambar. Nah, dia akan bilang sama para buruh, ingat nanti yang di sini 3 kali saja, yang di sana betonnya
sekian, ukurannya sekian. Nah, bisa dibayangkan kalau para buruh tidak melakukannya, jadi mungkin jadi. Tapi gedung itu mungkin yang sebenarnya bisa berlaku 20 tahun, mungkin hanya 5 tahun roboh. Kenapa? Karena tidak ikut petunjuk dari pimpronya. Ketika Anda coba-coba lari dari firman Allah, memberontak kepada firman Allah, kelihatan Anda hebat hari ini, 5 tahun hancur. Kelihatannya kita hebat hari ini. Kalau kita tidak bekerja bersama dengan Tuhan, tadi saya bilang, kalau saya pinjam tadi malam saya pun kata, manusia itu kan sampai 70. Manusia bukan tambah hari tambah hebat, tambah apa? Tambah lemah, tambah tak berdaya. Kalau begitu, kehidupan kita bukan hanya di awal kita membutuhkan Tuhan, terus di tengah kita butuh Tuhan, apalagi di akhir kita masih butuh Tuhan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyuh. Menarik kalau saudara perhatikan. Kalau saudara awali dengan Tuhan, terus bekerja sama dengan Tuhan, perhatikan baik-baik. Mujizat terjadi dimulai dari mana? Dari sini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, perhatikan. Saya coba membawa saudara pada pembahasan ini. Perhatikan, di situ disediakan apa? Sebuah tempayan. Saudara, tempayan itu apa? Untuk pembasuhan. Perhatikan baik-baik. Apa ini tempayan pembasuhan? Jadi begini, zaman dahulu tuh orang pakai sepatu bukan kayak punya kita yang tertutup semuanya. Zaman dahulu itu sepatunya hanya seperti lilitan-lilitan tali. Kalau saudara nonton film Yesus, hanya ada tali-tali, sehingga zaman itu belum aspal. Jadi perjalanan mereka selalu ada debu, ada kotoran yang menempel di tubuh dari mereka. Jadi kalau mereka datang, ada budak-budak berdiri di muka pintu, lalu tempayan ini ada di depan sana. Jadi kalau orang mau masuk, ya namanya hamba akan berlutut, ambil kain, lalu mencuci kaki orang itu, tamu itu, lap dia bersih, baru tamu itu boleh masuk. Jadi yang menarik, saudara dengar baik-baik, ini memberkati saya. Ternyata ketika kita memulai bersama Tuhan, terus bekerja bersama Tuhan, maka ini yang terjadi. Tempayan ini adalah tempat yang sebenarnya tempat kotor, tempat yang tidak baik, tempat yang sebenarnya tidak berharga. Tapi dari sini Tuhan memulai sesuatu yang luar biasa. Air berubah jadi anggur. Apa itu? Saudara dan saya, jangan lihat kita miskin hari ini, jangan lihat kita susah hari ini, jangan lihat orang anggap remeh kita hari ini. Kita persis tempayan. Tapi kalau kita memulai dengan Tuhan, terus bekerja dengan Tuhan, disinilah awal Tuhan buat mujizat. Disinilah keluargamu Tuhan buat perkara yang luar biasa. Di sini masa mudamu dipersiapkan dengan luar biasa. Jadi kalau orang-orang bilang gini, itu dia lah, ada apa? Terserah. Tapi saya mau bilang, dari tempayan ini sesuatu terjadi, hasil dari kerjasama kita dengan Tuhan. Makanya dia minta maaf kalau saya khotbah, saya paling suka orang senyum. Kenapa? Karena tanda bahwa Anda betul-betul memahami firman dan menerima firman dengan baik. Sebab Tuhan tidak pernah salah bicara kepada kita. Tapi kita ini kadang-kadang dengar firman Tuhan agak sedikit kepala batu gitu. Tidak. Mulai dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, dan kita akan dengar yang terakhir, akhiri dengan Tuhan. Wow, saya coba-coba lihat mengenai tempayan ini. Saya coba melambangkan tempayan ini. Siapa saja tempayan yang pernah dibuktikan Tuhan telah dibuat luar biasa. Masih ingat perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus, yang dikatakan oleh Alkitab sebagai pelacur? Pada waktu dia membasuh kaki itu, para murid, orang-orang berkata, ini Yesus, apakah dia Tuhan? Apakah dia Mesias? Kalau dia Mesias, dia mah tahu. Apa dia tidak tahu ini pelacur? Tapi Yesus berkata gini, hey, kalau tidak salah dia bilang kepada Petrus, dari awal saya datang, kamu tidak cium aku, dia cium aku. Dan dimanapun Alkitab diberitakan, orang ini akan diberitakan di mana-mana. Apa artinya? Tak usah lihat orang itu dari sisi hari ini, bahkan hidupmu jangan pernah merasa minder hanya gara-gara perkataan orang tentang saudara.
Karena tempayan ini pada akhirnya diceritakan sampai hari ini, bahkan saya mengkhotbahkan sampai hari ini. Pendeta besar bicara tentang tempayan ini, orang di Amerika bicara tentang tempayan ini, khotbah-khotbah pernikahan bicara tentang tempayan ini. Tapi dimulai dari sesuatu yang tak berharga, memulai dengan Tuhan, tempayan ini menjadi alat yang berharga. Keluarga kita tidak perlu orang harus kasih hormat hari ini. Perjalanan hidup mengiring Tuhan tidak perlu mendapatkan hormat hari ini. Toh tempayan yang pegang juga hanya hamba. Hamba juga pada zaman itu tak berguna. Yang pegang itu tempayan juga orang tak berguna, dalam tanda kutip. Hamba itu tidak ada harga, bahkan lebih murah dari barang pada waktu itu. Jadi yang pegang dia juga bukan barang berharga. Mungkin engkau kuliah bukan tempat kuliah yang berharga, dosenmu juga bukan dosen yang terkenal. Tapi tadi saya bilang, kalau engkau awali dan engkau terus bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan yang angkat tempayan ini menjadi tempat di mana air berubah jadi anggur. Para pemuda, saya paling tantang nomor satu. Dengarlah apa yang saya sampaikan setiap minggu. Coba saudara perhatikan, runut baik-baik. Selalu saya tuntun saudara itu per minggu itu, kalau saudara tarik baik-baik, kalau saudara pakai baik-baik, maka saudara akan melihat sebenarnya ada banyak rahasia Tuhan. Nah, sekali lagi saya bilang ketiga anak saya, Jenny, Jordan, Cynthia, jangan sampai jemaat tangkap ini dan mereka dapat berkat, lalu kalian tiga sebagai anak kandung saya tidak dapat apa-apa. Kalian tidak jamin bahwa kalian dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kalau kalian tidak seperti khotbah yang Bapak sampaikan. Awali dengan Tuhan, terus kerjasama dengan Tuhan, dan akhiri dengan Tuhan. Ini bukan bicara karena saya anak kandung lalu mereka dapat. Tidak, kalau mereka juga tidak taat, mereka tidak dapat. Tempayan mereka tetap menjadi tempayan. Demikian dengan jemaat. Kalau saudara juga tidak dengar apa yang firman Tuhan katakan, tempayan tetap tempayan. Anda tetap Anda. Tetapi ketika Anda serahkan hidup untuk Tuhan kerjasama dengan Anda, tempayan itu akan berubah. Bukankah dia penjunan yang baik, kata Alkitab? Dia membentuk penjunan yang, zaman itu kalau penjunan itu bikin sesuatu, periuk ke apapun, kalau dia buat di tengah-tengah itu ada retak, walaupun sudah bagus, dia akan kasih hancur lagi. Dalam hidup kita kadang-kadang kita rasa begitu ya. Saya mau jadi sesuatu ya. Ya jujur, sebenarnya di umur-umur seperti saya ini, saya sudah masuk ya golongan senior untuk seorang kalangan hamba Tuhan. Sudah mulai masuk titik-titik ini. Tapi Anda tahu saya punya persoalan baru. Seperti Tuhan hancurkan saya lagi ke titik nol. Tapi bagi saya tidak peduli. Yang penting saya masih bilang sama Tuhan, terus kerjasama dengan saya Tuhan. Saya percaya Tuhan belum berakhir dengan saya. Selama saya tidak bilang sama Tuhan, Tuhan sudah stop. Selama saya belum bilang begitu, berarti saya masih buka hati untuk Tuhan bekerja sama dengan saya. Selama saya bekerja sama dengan dia sampai akhir, saya percaya hari ini saya boleh hancur, tapi besok saya yakin saya akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Demikian dengan saudara, yakinlah. Ada amin. Saudara, mari kita lanjut. Saudara, pembahasan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Tuhan bisa pakai apapun yang mungkin kita pikir mana mungkin, hanya tempayan. Petrus nelayan. Petrus bukan pengkhotbah yang luar biasa. Petrus bukan orang pintar, nelayan, orang biasa. Tapi Anda tahu, pengkhotbah paling kaliber dari 12 murid, Petrus. Dimulai dari tempayan. Apa yang dimaksud dengan tetap bekerja sama dengan Tuhan? Ikut pimpinan Tuhan, ikut firman Tuhan, ikut apa kata-kata orang-orang yang mungkin secara rohani memiliki kapasitas untuk mengajar kita tentang kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang menarik, Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai 8, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempat-tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini bicara kerjasama lagi. Yang menarik adalah bukan hanya Tuhan bilang gini, isi ya, tapi Alkitab bilang apa? Yesus berkata isi sampai penuh. Alkitab mengatakan lalu mereka isi juga sampai, apa artinya?
Bentuk kerjasama yang kedua dibuktikan dengan Anda harus kerja dengan kerja kualitas. Halo, kerja tidak boleh setengah-tengah, penuh. Kalau pelayanan penuh, maksudnya gini, hatimu harus penuh, bukan sekedar karena saya tugas. No, kerja harus penuh, baru Anda bisa lihat Tuhan kerja. Belajar harus penuh, jangan setengah-setengah belajarnya. Di kuliah jangan belajar setengah-setengah, kerjakan tugas yang disuruh oleh dosen, kerja jangan setengah-setengah. Kalau mau lihat Tuhan kerja, kerjanya jangan harus penuh. Tidak kata amin. Kalau saudara pelayanan di sini setengah-setengah, lalu saudara bilang satu waktu saudara tidak terjadi sesuatu, saudara berkata gini, hai Pak Pendeta khotbah omong kosong saja, tidak terjadi sesuatu. Saudara harus koreksi hatimu, apakah engkau penuh hatimu atau hanya setengah? Kalau hanya setengah, itu bukan kerjasama dengan Tuhan. Amin. Kalau setengah, jangan lihat hasil yang terbaik. Kerja harus serius, penuh. Belajar harus betul-betul penuh semangat, belajar harus betul-betul penuh. Maksudnya gini, benar-benar totalitas. Saudara menyanyi untuk Tuhan, totalitas penuh. Saudara melayani Tuhan, totalitas penuh. Kalau saudara kuliah, totalitas. Saya jujur ya, kadang-kadang saya tidak lihat saudara, saya lihat anak-anak saya. Kadang-kadang banyak main gamenya, sampai saya harus marah. Saya bilang, game mau bikin apa? Betapa seriusnya mereka bermain game, tapi mereka tidak pernah serius untuk baca Alkitab. Mereka tidak serius baca buku untuk membuat mereka berkembang. Ya, kalau tidak terjadi sesuatu, jangan salahkan firman, jangan salahkan Tuhan. Kita yang tidak penuh bekerja. Amin. Amin. Ada banyak orang protes, saya gagal, padahal saya setia dengan Tuhan. Loh, pertanyaan setia betul. Secara jadwal kelihatan wajah kita terpampang dan hadir. Pertanyaan saya, hatimu penuh untuk Tuhan tidak? Jadi apapun harus dilakukan dengan sepenuh hati. Amin. Saya harus jujur, kadang-kadang capek, lelah. Ada seperti godaan gini, sudahlah khotbah biasa, saya 3 menit selesai. Toh orang tetap kasih persembahan, toh orang kasih perpuluhan, toh jemaat. Tapi saya sadar, kalau saya mau lihat sesuatu yang baik, yang terbaik terjadi dalam pelayanan saya, dalam jemaat saya harus jadi contoh. Jadi tadi malam, biasanya anak saya Jordan, kami tidur satu kamar semua di kamar di belakang. Tapi tadi malam saya masih, karena pulang sudah dengan doa dengan kakak adik, sudah jam 11, setengah 12, pas mau tidur ledakan di mana-mana, pak 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 pak, membuat saya tidak bisa tidur. Jadi saya ambil keputusan, padahal saya sudah ngantuk berat, saya ambil keputusan bikin YouTube tadi malam, khotbah tadi malam selesai, belum juga selesai bunyinya. Saya pikir positif, apalagi yang saya bisa lakukan, siap firman. Jujur tubuh saya lemah sekali, saya pikir besok sajalah. Dan jujur secara manusia, saya berpikir gini, yang penting bunyi, yang penting khotbah. Tapi ada bisikan di hati, Jer, bagaimana lu mau lihat tempayanmu ini jadi luar biasa kalau lu hanya mau sampaikan apa adanya. Saya ambil keputusan, Tuhan, saya akan selesaikan. Jadi anak saya biasa tunggu saya ini karena dia harus tidur di tempat di mana saya duduk. Lalu mamanya bilang, Jordan masuk sudah tidur sama 2 saudara perempuan satu tempat tidur. Bapak mau kerja. Dan saya mulai duduk. Ketika semua sudah istirahat, saya masih sampai tengah malam. Bahkan saya bangun lagi, ulang lagi jam pagi sekali, mereka belum bangun, saya bangun, saya siapkan apa? Saya dengan istri bangun, istri saya masak, saya mulai siapkan lagi. Satu, saya mau kasih yang terbaik. Saudara mau terima atau tidak, saya sudah kasih yang terbaik. Amin. Demikian ibu saudara. Kerjamu adalah kerja yang terbaik. Kalau itu pelayanan yang terbaik, kalau itu kuliah yang terbaik, kalau itu kerjaanmu kerja yang terbaik. Mungkin orang tidak melihat. Yang menarik saudara lihat ini peristiwa yang tadi ini, tempayan-tempayan ini tidak berada di depan. Perhatikan, ini tempayan tidak ada di depan, ini tempayan ada di luar sana. Dan dalam konteks ini saya percaya bahwa ini tempayan mungkin sedikit masuk, tapi dia ada di dapur sana.
Tapi dari tempayan inilah menghasilkan anggur sampai di depan sini. Di depan itu maksudnya di tuan pesta dan orang-orang yang ada di ruangan utama itu. Dimulai dari belakang ini. Saya mau bilang saudara, ketika saudara sungguh-sungguh, kelihatannya mungkin hari ini kita di nomor sekian, tapi yakinlah, seperti saya bilang, Daud itu ketika dia diproses Tuhan, dia ada di mana? Di padang sana, persis seperti tempayan itu, di belakang. Tapi ketika dia undang Tuhan kerjasama, tempayan ini menghasilkan sesuatu yang ada di depan. Tuhan sudah menyediakan berkat di depan, tapi dimulai dari kerjasama dengan Tuhan. Amin. Anak-anak, kasihan orang tua saudara itu cari duit itu bukan gampang. 2 juta, 1 juta kuliah itu mungkin bagi saudara 1 juta saja. Perhatikan, 1 juta itu kan Bapak bisa beli beras, beli bisa makanan, mungkin bisa beli bensin, banyak hal. Tapi dia rela, kadang-kadang mungkin saudara tidak tahu, dia tahan perut hanya supaya saudara kuliah di sini. Supaya apa? Supaya saudara jadi tempayan yang diberkati Tuhan. Hargai mereka. Saya kadang-kadang kalau lihat anak-anak santai, saya agak marah. Kenapa? Karena hidup ke depan ini berkompetisi. Ya, saudara, saya harus jujur sama saudara. Dulu kita Kristen mayoritas di kota ini, betul ya? Sekarang kalau saudara lihat itu pengusaha-pengusaha semua orang Bugis, sukses Bugis, kios-kios mereka. Kenapa? Orang Kupang kios ini rata-rata jujur, tidak maju. Bugis itu heran, 10-20 jejer semua bagus semua. Kenapa? Sederhana saja saya bilang, karena mereka kerja penuh. Kita ini buka kios ini hari, tutup 5 hari. Saya dibuka, nenek mati. Ini harus dibuka. Ini apa? Baik di rotep, adik, pung kakak, pung keponakan. Mau apa lagi? Saudara jauh, sakit. Sebenarnya tidak masalah, kita ini kekeluargaan orang NTT ini saya suka kuat sekali. Tapi saya berharap itu betul-betul alasan benar, bukan karena ini. Saya kasih contoh lagi, tukang gunting rambut. Saya ini suka, maaf, saya bukan di khotbah ini saya tidak sedang bedakan agama. Tapi bagus saya gini, sayang tuh kasih anak Tuhan yang gunting seekor rambut. Saya di Madura punya itu, jarang-jarang dong tutup. Saya pikir kita anak muda yang saya pikir, saya pus kepala 10.000, tapi kan lumayan. Setiap bulan saya harus potong, jadi kalau saya punya saya 120 dalam setahun dari saya. Beberapa tempat saya jengkel, karena saya ini bukan orang yang sembarang kasih orang potong rambut saya. Saya pilih-pilih salon, jadi kalau salah, goodbye, saya tidak akan pergi. Tapi kalau benar itu tempat saya akan pergi terus. Beberapa tempat sudah cocok, bagus. Pas sampai ini orang tidak buka, oh tidak Bapak, dia masih tidur. Oke. Saya pikir jam 10 dia sudah buka, saya datang lagi. Belum buka. Iya Bapak, tadi malam udah mete. Oh ya baik. Yang herannya 3 hari mete terus. Oke lah, sudahlah, kita tidak sampai situ. Maksud saya begini, saudara tangkap ya maksud saya. Mari kita kerja luar biasa. Urusan Tuhan yang akan memberkati kita. Urusan kita belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, biarkan Tuhan yang akan memberkati apa yang kita sudah kerjakan, yaitu yang terbaik. Amin. Ya, nyanyi fals-fals di sini sebentar. Yang penting dari hati, saya percaya Tuhan akan menjamah dan mengurapi suaranya. Sudahlah. Apa yang dimaksud dengan bekerja sama? Lakukan bagian kita, mengisi tempayan sampai penuh. Bicara tentang berusaha, belajar, melayani, dan hasilnya akan Anda bawa ke orang lain, pemimpin pesta. Hasilnya pasti indah dan terbaik. Jadi hasil kualitas kerja kita adalah hasil kerjasama antara kita dan Tuhan. Jadi begini, kualitas itu terbangun dari kerjasama kita dengan Tuhan. Kalau kita saja tidak akan menghasilkan kualitas, kalau Tuhan saja pun demikian tidak akan menghasilkan kualitas. Loh bagaimana? Itu seperti begini, HP Anda tidak bisa diperbaiki kalau Anda tidak pernah bawa HP itu untuk orang perbaiki, betul ya?
Orang itu hanya bisa perbaiki HP Anda kalau Anda bawa. Saya tukang HP bisa perbaiki, tapi kalau Anda tidak bawa, maka HP itu tidak jadi. Demikian hidup kita. Tuhan bukan tidak mampu, tapi masalahnya Anda mau kerjasama dengan dia atau tidak. Kiranya Tuhan tolong kita. Oke, sudahlah, kita lanjut pada poin yang terakhir. Akhiri segala sesuatu dengan Tuhan. Tadi saya bilang 3 fase. Awal, pertengahan, bicara tentang terus kerjasama dengan Tuhan, lalu akhiri dan selesaikan segala sesuatu bersama Tuhan, bersama Yesus. Sudah lihat ini, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedak air itu mengetahuinya. Perhatikan baik-baik, 2 manusia, satu namanya pemimpin pesta, dia minum, wow, ini anggur enak sekali. Tapi Alkitab bilang dia tidak tahu, betul ya? Tapi yang tahu siapa? Pelayan. Tadi saya bilang, pelayan dan tempayan ini mirip-mirip. Mereka di belakang, orang tidak tahu tentang mereka, tapi hasilnya kelihatan. Mengerti yang saya? Mungkin saudara di depan di gereja ini tidak terlihat. Anda jarang-jarang ada di altar ini. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh dengar baik-baik, hasilmu akan terlihat. Terlihat di sini. Tapi pelayan-pelayan itu tahu. Mungkin orang tidak tahu tentang saudara. Ini anak kan sama sabu di namus kain Tuhan. Kita tahu dong susah dulu. Sekarang luar biasa ya. Itu saya bilang. Orang tidak tahu tentang Anda. Tapi orang tahu hasil Anda, orang tahu. Orang tidak tahu masa lalu Anda. Tapi di tangan Tuhan, orang akan tahu ketika Anda sukses atau Anda berhasil sesaat, baru orang sadar. Ini siapa pun anak terlambat. Kenapa dia bisa merasa terlambat? Karena Anda sudah menjalani tadi awal, pertengahan, dan akhiri dengan Tuhan. Kan kita ini suka potong kompas. Kita suka dengan cerita orang sukses. Wih, luar biasa, gubernur sukses. Wih, itu bapak tua di ibu fufu anak, semua luar biasa. Kita suka dengan cerita. Kadang-kadang di khotbah itu atau di ibadah syukur wisuda itu tampil orang-orang luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum Anda lihat yang sukses itu, Anda tidak tahu di belakang itu mereka berjuang, berdoa. Maaf kata, mungkin ada mama-mama yang pergi utang orang, lalu tebus dengan harus bersama di keringat panas. Orang kan tidak tahu proses ini, tapi pelayan itu tahu. Orang tidak tahu tentang Anda siapa, bagaimana masa depanmu, tapi Anda dengan Tuhan pasti tahu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pasti tahu. Orang yang mengenal Tuhan pasti tahu. Saya berharap saudara tangkap 2022 ini. Jadi tidak tahu dari mana, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Sini. Ending akhir bersama Yesus pasti akhirnya berbuah manis. Karena yang minum itu berkata, wow, ini anggur luar biasa. Dari mana datangnya? Dari tadi perintah Tuhan, suruh kasih penuh, dia penuh. Capek, keringat. Bayangkan diangkat air, isi di tempayan, keringat. Tidak ada orang yang menghargai mereka waktu itu. Bahkan tidak, dalam catatan tidak ada orang yang bilang, pelayan-pelayan terima kasih, kami minum anggur dari kalian. Tidak ada. Tapi mata yang tertuju, yaitu Yesus, akan terus berkarya dalam hidup saudara. Mungkin saudara pelayan, saya tidak minta terima kasih. Terima kasih ya Kak Kristo sudah pelayan. Saya tidak minta terima kasih. Tapi ketika engkau lahir dari kesungguhan, lahir dari kerjasama dengan Tuhan, lahir dari undanganmu kepada Tuhan, ingat, Tuhan yang akan mengerjakan itu dalam hidup saudara. Ayat yang ke-10, dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Lihat, ini budaya di mana-mana. Ya, kalau saudara ke pesta, datanglah di awal. Saudara mesti dapat lengkap. Sate, acar bale, acar manta, kacang branibon, apalagi sup, kerupuk,
masih lengkap. Tapi coba saudara datang di jam 1 malam, tinggal pelampung. Saudara tahu mengerti pelampung? Gemuk babi yang putih itu, yang rebus itu, kacang merah sudah tidak ada, tapi gemuk babi melambung di atas. Seolah-olah berkata, kau terlambat, tinggal aku saja. Nah saudara, ini memang budaya di mana-mana. Kalau yang namanya terakhir itu selalu yang tidak baik, betul ya? Ini berlaku semua. Kalau kita mau jujur dalam pernikahan kita semua, termasuk saya, semua kita yang telah menikah, makanya yang muda-muda jangan buru-buru kawin. Ya saudara nonton di film Korea, wih bangun laki cium, kalau sudah pikir, oh ini pasti terjadi, mungkin terjadi, tapi itu jarang. Tanyalah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu menikah awal, saudara tahu, mama baru bangun, bapak bilang, mana sandal itu? Ini mas sandal mas, woi kayak ratu apa? Tapi nanti sudah nikah lama baru tahu. Mana lebih sandal? Lu cari sendiri, lu kira lebih simpan lu sandal. Lu kira minta babas ini ku jual lu sandal. Selalu bentuk apapun, selalu diawali dengan yang baik, tapi di tengah perjalanan kecewa, betul? Tapi dalam Yesus tidak, saudara lihat, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yesus hebat. Saya meyakini apapun akhirnya selalu Yesus buat yang terbaik. Ingat Yusuf, ikut Tuhan bukan berarti semua baik, itu omong kosong. Tapi saya belajar dari Yusuf itu persis cerita ini. Yusuf itu begitu, awal tidak baik semua, dibuang ke dalam sumur, masuk ke penjara, tapi ujung-ujungnya dia yang menyelamatkan Israel. Betul ya? Betul ya? 12 anak Yakub termasuk Yakub, Yusuf yang pelihara. Tapi saya mau bilang sama saudara demikian, hidup kita demikian. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kelihatannya anggurmu sudah hancur mungkin, tapi sebenarnya itu adalah persiapan Tuhan. Tuhan tetap jaga anggurmu, hidupmu, pekerjaanmu, masa depanmu. Sebenarnya di balik itu Tuhan masih tetap jaga sampai akhir kehidupan saudara. Loh bagaimana hari-hari ini hidup saya susah, hidup saya terlalu membuat saya menangis. Memang betul, tapi dalam pandangan yang tak terlihat oleh mata sebenarnya dia tetap jaga. Seperti anggur ini sampai sekarang. Saya mau buktikan. Kan saudara lihat, kita banyak krisis ini kan membuat kita banyak kekurangan uang, gaji dipotong, tapi kan saudara masih hidup. Bukankah sampai sekarang dia masih jaga anggurmu, hidupmu, nafasmu, karirmu? Engkau masih kerja. Di lain sisi orang sudah dipecat saudara. Ada amin. Saya berharap saudara dengar ini. Akibat memulai dan mengakhiri dengan Yesus, sesuatu yang indah dan manis pasti terjadi. Tadi dia bilang, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bilang, Tuhan sedang menyiapkan anggur bagiku yang baik sampai sekarang. Kalaupun keadaanmu buruk, bilang, Tuhan masih sediakan anggur yang baik untuk saya. Amin. Sudah mengerti maksud saya anggur ya? Dan pulang dari sini saudara bilang, tadi tetangga bawa anggur, ternyata Yesus masih siap anggur sampai sekarang. Tidak, anggur ini sedang bicara tentang hidup kita, bahwa Tuhan masih pelihara kita sekalipun keadaan kita buruk. Tuhan yang pegang kendali. Ayat ini sedang bicara Tuhan yang pegang kendali. Orang mau kasih jatuh saudara, kasih tinggal, karena kendali ada di tangan Tuhan. Tetap dia bilang, aku menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi apapun yang kau hadapi, katakan pada Tuhan dengan iman. Tuhan, hari-hari ini hidupku kelihatan buruk, tapi aku tahu rencanamu masih terbaik sampai sekarang. Bahkan 2022 saya akan akhiri dengan yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.